Iya, kembali lagi di pembelajaran di channel saya, PKN itu keren. Jadi hari ini kita akan spesial belajar tentang pelajaran PKN. Jadi untuk kalian yang masih belum suka dengan pelajaran PKN, semoga setelah lihat video-video ini bisa lebih menyukai pembelajaran PKN. Karena PKN itu memang keren banget. Nah, hari ini uh, kita akan melihat sebuah presentasi yang judulnya adalah norma. Jadi apa sih norma itu? Kita akan bahas di pembelajaran kita. Oke, kita akan mulai dari sini ya. Nah, kita lihat ini ada sebuah gambar. Kira-kira gambar apa ini? Oke. Kalau di sini ada kata-katanya ya, aku tidak kuasa katanya hidup dalam kesendirian dan kesepian. Pertanyaannya, bisakah manusia hidup sendiri tanpa orang lain? Bisa nggak ya? Oke, manusia itu adalah makhluk sosial. Jadi, kalau katanya Aristoteles, manusia termasuk dalam Sun politikon, artinya manusia selalu hidup berkelompok dalam masyarakat. Ini dia, Aristoteles dalam bukunya yang berjudul Politika. Nah, karena manusia selalu hidup berkelompok, maka mereka akan membutuhkan yang namanya aturan. Jadi kalau tidak ada aturan, mereka akan hidup dengan sulit. Maka harus ada yang namanya aturan. Kalau kita lihat di kanan kiri, depan belakang, kita selalu melihat banyak sekali aturan. Ada di lalu lintas, ini seperti yang tanda yang kamu lihat. Lalu ini juga ada di kawasan tanpa rokok nih ya. Ini juga sebuah peraturan. Lalu ini juga ada peraturan untuk tidak mendirikan bangunan. Itu peraturan. Dilarang parkir di sini, ini juga termasuk peraturan. Dilarang mandi di laut, ini kalau kamu main-main ke Pangandaran, ini suka ketemu pelang. Lalu juga ini tidak membuang sampah di area pantai. Kenapa sih? Banyak sekali aturan di dalam hidup kita. Coba kamu lihat gambar ini. Bayangkan kamu ada di sebuah kondisi di mana tidak ada peraturan. Kira-kira akan seperti ini. Mau nggak kamu dalam kondisi kayak gini? Kalau dilihat di sini semua melanggar peraturan, makanya terjadi yang namanya kerusuhan, lalu ada macet dan lain sebagainya. Nah, supaya tertib, kita membutuhkan yang namanya peraturan. Bayangkan kalau sebuah negara tidak punya peraturan, maka yang terjadi adalah penjarahan. Selain itu, banyak pencurian. Lalu ada kerusuhan pasti ya. Lalu ya ada perampokan dan lain sebagainya. Jadi peraturan itu penting sekali. Peraturan diciptakan agar kita tidak saling menyakiti, kita tidak saling melukai, kita tidak saling mengganggu, dan kita tidak saling berebut. Kita tidak saling bertikai, dan kita tidak saling menyalahkan. Peraturan juga diciptakan agar teratur, tertib, damai, dan tentram. Jadi, mari kita taati semua peraturan. Baiklah, contoh peraturan yang akan kita bahas hari ini adalah norma. Norma itu adalah aturan atau ketentuan yang mengatur kehidupan warga masyarakat, dipakai sebagai panduan, tatanan, dan pengendali tingkah laku. Dalam pergaulan hidup manusia dikenal dengan adanya penggolongan norma. Norma itu dibedakan menjadi 4. Apa saja? Yang pertama adalah norma kesusilaan. Lalu ada norma kesopanan. Lalu ada norma agama dan norma hukum. Norma kesusilaan, kita akan bahas satu persatu ya. Norma kesusilaan itu adalah peraturan hidup yang bersumber dari bisikan kalbu dan suara hati nurani manusia. Jadi norma kesusilaan itu ada di dalam hati setiap manusia. Kadang-kadang kalau kamu melakukan kesalahan, kamu mungkin akan ada kata-kata
yang bilang jangan, atau ada kata-kata yang itu salah loh. Nah, itu adalah hati nurani. Itu adalah sumber dari norma kesusilaan. Kita lihat contohnya. Contohnya, kalau misalkan kamu lihat ada orang tua, lalu dia kesulitan, lalu kamu tolong. Nah, itu adalah salah satu bentuk norma kesusilaan. Lalu kalau kamu lihat ada temanmu lagi jatuh, terus kamu bantu, itu juga termasuk norma kesusilaan. Saling memaafkan juga sama. Saat kamu berbuat salah sama orang, lalu orang itu minta maaf dan kamu memaafkan, itu adalah salah satu bentuk norma kesusilaan. Lalu selain itu juga jujur. Hidup jujur itu juga termasuk melakukan norma kesusilaan. Lalu adalah tanggung jawab. Kamu memiliki tanggung jawab mengembalikan barang yang kamu pinjam, itu juga termasuk kamu melakukan norma kesusilaan. Nah, ini dia yang penting. Norma kesusilaan juga contohnya adalah tidak melakukan bullying terhadap teman. Kadang-kadang yang namanya anak-anak, terutama anak-anak SMP, mereka suka bercanda, tapi bercandanya menjurus ke arah bullying. Mungkin kamu ketawa-ketawa menjahili temanmu kesakitan, atau temanmu jadi malu. Nah, itu juga tidak boleh. Kalau kamu melakukan itu, berarti kamu melanggar yang namanya norma kesusilaan. Jadi tidak boleh. Mulai sekarang, untuk yang masih suka bully, jangan melakukan bullying. Karena dengan kamu melakukan bullying, itu artinya kamu tidak melakukan norma kesusilaan. Jadi jelas ya, norma kesusilaan ini juga salah satunya dalam hal bullying. Bullying ini bisa dalam bentuk fisik maupun bentuk verbal. Kamu ngeledek temanmu, "Hei, kamu hitam," misalnya. Itu juga termasuk bullying. Tidak boleh. Apapun namanya, kalau itu menyakiti hati orang, menyakiti fisik orang, itu termasuk bullying dan itu kamu melanggar norma kesusilaan. Nah, bila kita tidak menuruti norma kesusilaan, maka akan timbul rasa bersalah dalam hati kita. Kita lanjutkan, norma kesopanan. Norma kesopanan itu adalah tata aturan yang sumbernya dari tata kehidupan atau budaya masyarakat di sekitar kita. Biasanya norma kesopanan ini bentuknya adalah adat istiadat. Jadi yang namanya norma kesopanan dari setiap tempat itu beda-beda. Ada yang berkata bahwa makan itu pakai tangan itu boleh, tapi ada yang harus pakai sendok. Tapi ada juga di negara lain yang kalau makan harus pakai sumpit. Jadi jelas, norma kesopanan itu berbeda-beda di setiap tempat, tergantung pada kelompoknya. Karena memang norma kesopanan, sumbernya itu adalah kebiasaan atau adat istiadat masyarakat di kelompok itu sendiri. Oke, contohnya adalah berkata-kata yang sopan. Kita tentu tahu mana kata-kata yang sopan, mana kata-kata yang tidak sopan. Dengan kamu melakukan atau berkata-kata yang sopan, berarti kamu sudah menjalankan norma kesopanan. Lalu juga bertingkah sopan. Kalau di negara Jepang atau di negara Korea, mereka menunduk kalau berjumpa dengan orang lain. Jadi selalu menyapa, itu juga termasuk melakukan norma kesopanan. Nah, ini penting, mengetuk pintu sebelum masuk. Kadang-kadang saya suka menemukan siswa yang masuk ke ruang guru atau ke ruang kelas itu tanpa mengetuk pintu. Itu tidak sopan. Kalau kamu ingin masuk ke suatu tempat, jangan lupa untuk mengetuk pintunya. Itu penting. Lalu juga ini dia 3 kata ajaib yang penuh makna. Maaf, tolong, dan terima kasih. Kalau kamu melakukan kata-kata ini juga kamu akan dianggap sebagai orang yang sopan. Kalau kamu melakukan kesalahan, bilang maaf. Kalau kamu minta sesuatu, jangan lupa katakan tolong. Dan kalau misalkan kamu dibantu atau kamu diberikan sesuatu, jangan pernah lupa untuk mengucapkan terima kasih. Ini adalah 3 kata ajaib supaya kamu menjadi orang yang sopan. Next, ini adalah berpakaian dengan sopan. Sebetulnya
kategori sopan berpakaiannya juga berbeda-beda. Mungkin di Indonesia punya kategori sopan sendiri, di luar negeri pun punya kategori sopan sendiri. Misalkan, kamu jalan-jalan ke Amerika Serikat, di sana mereka pakai tank top, pakai baju mini, itu dianggap biasa saja. Tapi di Indonesia, itu adalah hal yang tidak sopan. Jadi, kamu harus tahu kamu ada di mana. Karena memang norma kesopanan ini, sekali lagi, berbeda-beda di tiap tempatnya. Jadi di mana kamu ada, kamu harus mengikuti peraturan norma kesopanan yang ada di tempat tersebut. Kita lanjutkan. Ini dia, setiap orang tua itu pasti ingin punya anak yang sopan. Makanya tugas sebagai orang tua, sebagai guru juga harus memberi contoh dan mengajarkan mereka tentang hal ini. Karena kesopanan itu penting banget di dalam kamu bertemu nanti dengan orang, bergaul dengan orang itu pasti akan melihat kamu sopan atau tidak. Kita lanjutkan. Bila kita tidak melakukan norma kesopanan, maka kita akan mendapat sanksi dari masyarakat setempat. Kamu bisa dikucilkan, kamu bisa diomongin, dianggap tidak sopan. Nah, yang paling nggak enak itu kalau dibilangin begini, itu anak siapa ya? Kok nggak sopan? Jadi, kalau kamu lagi ada di lingkungan kamu, bersikaplah yang sopan. Saya yakin kamu juga pasti sudah tahu mana yang sopan, mana yang tidak sopan. Berbuat sopan itu sangat penting. Kita lanjutkan ya. Oke, kita akan lanjutkan dengan norma agama. Norma agama ini adalah sekumpulan ajaran, pedoman, dan peraturan hidup manusia yang sumbernya dari kitab suci agamanya. Kita semua tahu di Indonesia ini ada 6 agama yang diakui oleh pemerintah. Setiap agama memiliki norma dan aturannya mereka masing-masing. Jadi kita dengan orang yang beragama lain harus saling menghargai. Menjalankan norma agama artinya kamu taat dan menjalankan peraturan yang ada di agama kamu sendiri. Contohnya, kalau misalkan kamu beragama Kristen, ya kamu berdoa, kamu pergi ke gereja. Atau misalkan kamu beragama Hindu, ya lakukanlah ritual-ritual agama Hindu. Kalau kamu beragama Muslim, kamu menjalankan puasa, menjalankan sholat, itu termasuk kamu menjalankan norma agama. Sama, kalau misalkan kamu juga beragama Konghucu atau Buddha, dengan kamu menjalankan aturan agamamu, berarti kamu sudah menjalankan norma agama. Nah, ini adalah gambar bagaimana beberapa agama ini mereka saling menghormati, gitu ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Kalau kita tidak melakukan norma atau aturan agama, maka kita akan berdosa. Norma hukum, kita lanjutkan. Norma hukum ini adalah seperangkat aturan yang dibuat oleh pemerintah pusat maupun daerah dan sifatnya memaksa. Artinya, warga negara harus tunduk terhadap norma hukum ini. Norma hukum ini dibuat oleh pemerintah pusat dan harus ditaati oleh orang se-Indonesia. Norma hukum yang dibuat pemerintah daerah juga harus ditaati oleh orang yang ada di daerahnya. Jadi norma hukum ini sifatnya mengikat. Contohnya apa? Misalkan kamu naik motor, harus pakai helm. Ini adalah salah satu cara melakukan norma hukum. Lalu kalau kita lihat sekarang ya, ada peraturan harus menggunakan masker. Nah, ini juga salah satu cara kamu menjalankan norma hukum. Karena sekarang peraturannya kan harus pakai masker. Tidak lupa membayar pajak atau taat membayar pajak. Itu juga salah satu bentuk menjalankan norma hukum. Nah, bersikap tertib di sekolah itu juga sama, juga termasuk menjalankan norma hukum. Menyeberang jalan di zebra cross. Ini juga bagaimana cara kita melakukan norma hukum. Apa yang akan terjadi kalau kita melanggar norma hukum? Kalau kita melanggar norma hukum, kita akan mendapatkan sanksi atau hukuman dari negara. Di Indonesia sendiri kita kenal ada beberapa sanksi. Yang pertama itu diperingatkan, lalu dipenjara. Ada juga sanksi dalam bentuk denda. Selain itu juga ada kerja sosial. Jadi kalau kita melanggar norma hukum, pasti akan ada sanksinya. Apa fungsi norma? Tadi kita sudah berbicara ya tentang macam-macam norma. Yang pertama,
norma atau aturan fungsinya adalah pedoman kita dalam bertingkah laku. Jadi kalau kita mau melakukan sesuatu, kita bisa melihat norma-norma yang ada. Jangan sampai kita melakukan hal yang bertentangan dengan 4 norma yang ada itu tadi. Norma apa aja tadi? Masih ingat nggak? Ada norma kesusilaan, norma kesopanan, norma agama, dan norma hukum. Jadi jangan lupa, kalau kamu mau bertingkah laku, jangan sampai melanggar 4 norma itu. Kita lanjutkan. Menjaga kerukunan anggota masyarakat. Kalau kamu melakukan norma, berarti kamu akan menjalankan kerukunan di masyarakatmu. Karena kita tinggal di tempat yang orangnya itu beda-beda. Jadi supaya tertib, supaya damai, harus ada peraturan. Supaya tidak ada yang dirugikan. Maka dengan kamu menjalankan norma, maka kamu otomatis juga menjaga kerukunan anggota masyarakat. Selain itu, norma juga dijadikan sebagai sistem pengendalian sosial. Apa itu? Yaitu tingkah laku anggota masyarakat itu diawasi dan dikendalikan oleh aturan yang berlaku. Kehidupan bermasyarakat itu diatur oleh norma kesusilaan dan kesopanan. Kehidupan beragama diatur oleh norma agama. Dan kehidupan berbangsa dan bernegara diatur oleh norma hukum. Jadi masing-masing norma mengatur kita dalam kegiatan kita sehari-hari. Oke, apakah ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Nanti kalau kamu mau tanya, bisa kamu tanya saja langsung ke MJ. Pokoknya yang jelas hari ini kita belajar tentang norma. Jadi tadi apa saja normanya, masih ingat nggak? Yang pertama ada norma apa yo? Norma kesusilaan. Lalu ada norma kesopanan. Terus ada norma agama. Yang terakhir adalah norma hukum. Jadi dari 4 norma itu kita harus lakukan supaya kita juga bisa hidup tentram bersama dengan orang lain. Itu saja video pembelajaran hari ini. Nanti kita ketemu lagi dengan video-video yang lainnya. Yang jelas, semoga apa yang dibagikan ini bisa bermanfaat bagi kamu. Jangan lupa, PKN itu keren. Belajar PKN, belajar Pancasila, itu keren. Kita ketemu lagi ya. Bye.